Awalnya semua baik-baik saja, namun saat hendak mendekat ke jembatan merah, tiba-tiba mereka Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Ya, di video kali ini kita tidak akan membahas sebuah cerita pengalaman pribadi oleh salah seorang sahabat kita atau seseorang, tetapi di video kali ini kita akan membahas satu tempat yang cukup terkenal di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, yaitu Jembatan Merah. Ya, Jembatan Merah Gejayan ya adalah sebuah jembatan tua yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Condong Catur, Kabupaten Sleman. Bagi masyarakat Jogja tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama jembatan ini ya, sebuah jembatan legend teman-teman. Karena jembatan ini memang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jogja ya. Selain karena namanya yang unik yaitu Jembatan Merah ya, sesuai dengan tampilan fisik dari jembatan ini, ternyata ada juga beberapa kisah mistis yang membuat jembatan ini lebih viral di kalangan masyarakat Jogja teman-teman. Ya. Kisah mistis apa saja yang terjadi di Jembatan Merah ya akan saya sampaikan di video ini ya. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke, yang pertama itu ya, di jembatan tersebut kerap kali terlihat adanya penampakan pocong teman-teman. Ya, dikabarkan bahwa ada beberapa warga yang kerap kali melihat sosok pocong di Jembatan Merah ini ya. Katanya sosok pocong tersebut lebih sering menampakkan dirinya kepada pejalan kaki yang melintas di Jembatan Merah tersebut. Nah, lalu yang kedua adanya suara gamelan teman-teman ya. Kisah adanya suara gamelan ini diutarakan oleh seorang mahasiswa di Yogyakarta yang katanya pada malam hari dia sedang berkendara dengan temannya ya. Awalnya semua baik-baik saja, namun saat hendak mendekat ke Jembatan Merah, tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan yang dimainkan entah dari mana asalnya. Yang jelas suara gamelan itu terdengar saat mereka mendekati Jembatan Merah, dan suara itu perlahan hilang saat mereka menjauhi Jembatan Merah tersebut. Wah, sangat membuat merinding teman-teman ya. Ada suara gamelan di malam hari. Lalu yang ketiga adanya mayat teman-teman ya. Cerita yang beredar juga di masyarakat adalah adanya mayat yang sering muncul tergeletak di atas permukaan Jembatan Merah tersebut. Wah, bayangkan kalau malam-malam ya kita tiba-tiba melihat mayat teman-teman di atas jembatan, apa yang akan kita lakukan ya. Dan dikabarkan para warga sering menghindari melintas di Jembatan Merah karena mereka takut akan munculnya mayat di Jembatan Merah tersebut. Wah, benar-benar menyeramkan ya teman-teman. Dari beberapa pengalaman di atas ya, semua bersumber dari internet teman-teman ya. Jadi saya ambil dari internet juga karena saya nggak pernah mengalaminya, dan juga ya saya belum pernah bertemu dengan orang yang mengalaminya langsung. Jadi ya, kisah-kisah ini saya ambil dari internet, fakta-fakta ini saya ambil dari internet ya, dari berbagai sumber yang ada ya. Sebenarnya setidaknya ada 5 hal mistis yang beredar terkait dengan Jembatan Merah ini, namun di sini saya hanya mengambil 3 cerita yang menurut saya ya lebih horor teman-teman ya. Dan ya bukan hanya lebih horor, tetapi juga dari kelima hal tersebut, 3 hal ini yang lebih diunggulkan ya, karena sudah banyak cerita-cerita terkait dengan tiga hal ini ya, 3 penampakan ini ya. Dan juga di Jembatan Merah Gejayan ini sudah banyak YouTuber yang pernah melakukan ekspedisi di sana. Salah satunya YouTuber besar dari Kisah Tanah Jawa. Saya yakin teman-teman sudah sangat tahu channel ini ya. Mereka melakukan ekspedisi di jembatan ini, dan menurut Kisah Tanah Jawa di Jembatan Merah ini pernah terjadi banyak peristiwa teman-teman ya. Banyak peristiwa yang sudah terjadi di sana. Pernah ada pembunuhan ya, pernah terjadi pembuangan janin bayi ya, mungkin dari hasil hubungan terlarang ya, hingga kadang-kadang ada suara bayi menangis juga teman-teman dari jembatan ini ya. Dan ya sebenarnya ada juga sosok kuntilanak sih ya dari kesaksian Kisah Tanah Jawa ini ya. Jadi
Untuk kisah pembuangan bayi ini ya sangat menarik teman-teman ya, bahwa ada seorang perempuan yang merasa ya hilaf lah dengan pasangannya ya, pasangan kekasih lah lebih tepatnya. Kemudian mereka memiliki bayi ya dalam kandungan. Si perempuan ini kemudian dia dan pasangannya memutuskan untuk menggugurkan bayinya, dan janinnya itu dibuang di jembatan merah ini teman-teman ya. Sehingga ya kadang terdengar suara tangis bayi dari jembatan ini ya. Dan gak lama setelah itu ya, ibu dari bayi ini atau si perempuan ini juga mengalami kecelakaan sehingga dia harus meninggal, dan arwahnya itu menetap di jembatan merah tersebut ya, dan kabarnya masih di sana sampai saat ini ya teman-teman ya. Kemudian ada juga kisah seorang pemuda, atau lebih tepatnya anak SMA, yang ya wujudnya kalau nggak salah pocong teman-teman di sana. Kalau nggak salah pocong, ya itu juga penasaran di jembatan merah ini ya, karena dulu waktu masih hidup katanya jembatan merah ini sering dijadikan tempat nongkrong lah, artinya ya sebelum ke sekolah sering nongkrong di sini ya. Dan kabarnya sosok pocong ini yang sering ya nebeng di motor ya, pemotor ya apa, orang yang lewat di situ ya itu. Jadi sebenarnya banyak kisah dari yang sudah dipaparkan oleh Kisah Tanah Jawa ya, termasuk juga Kisah Tanah Jawa membenarkan 5 hal yang sering didengarkan yang sering terjadi di jembatan merah ini. Misalnya pertama adanya penampakan pocong ya, itu dibenarkan juga oleh Kisah Tanah Jawa. Suara gamelan itu dibenarkan juga. Kemudian mayat ya, karena memang sering terjadi pembunuhan di sana ya, di jembatan merah ini. Dan ya bau-bau anyer itu juga dibenarkan ya, termasuk adanya sosok kuntilanak juga dibenarkan oleh Kisah Tanah Jawa ini ya. Jadi sangat menarik teman-teman, saya sudah nonton videonya ya. Ya teman-teman, untuk informasi lebih jelasnya saya sarankan teman-teman nonton ya channel YouTube Kisah Tanah Jawa ya. Di sana sangat jelas disampaikan teman-teman ya. Khususnya kisah perempuan yang menghuni jembatan merah tersebut semua sudah diulas dengan ya tuntas di sana teman-teman ya, di channel YouTube Kisah Tanah Jawa ini ya. Oke. Baik teman-teman, untuk video Trimono Group sendiri saya rasa cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan video ini. Mungkin dari awal sampai akhir teman-teman masih setia mendengarkan video ini, saya ucapkan terima kasih ya. Dan untuk video selanjutnya kami tetap menunggu ya kiriman cerita-cerita dari sahabat Trimono Group yang sekiranya bisa diceritakan atau dibacakan di video selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian video dari saya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.